lillah. Untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema antara pajak dan zakat. Nah, sekarang langsung aja ya Saskia mau tanya kepada Prof. Antoni. Mohon izin Prof. Baik. Silahkan. Nah, mohon izin Saskia mau tanya. Mohon maaf, katanya Ya. ada hadis Rasulullah yang bunyinya begini Prof. Sesungguhnya pelaku atau pemungut pajak diazab di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini maksudnya apa, karena salah tata caranya atau bagaimana? Mohon dikoreksi dan diberikan penjelasan Prof. Mohon izin. Baik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sudah mengatur bagaimana proses pengambilan zakat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan ada satu azab yang sangat pedih bagi orang yang tidak membayar zakat. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menahan hartanya berupa emas dan perak dan harta-harta lainnya yang telah diberikan Allah kepada kita, berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. Nah, hadis ini juga yang ada pemungut zakat yang tidak amanah itu bisa diazab dengan azab yang pedih juga. Nah, konotasi dari ini dan analogi dari ini, orang yang memungut zakat kemudian diselewengkan, kita pernah mendengar ada aparat zakat yang anaknya hidupnya flexing. Kita mendengar ada aparat daerah yang hidupnya mewah padahal rakyatnya susah, dipajakin sampai 25%, sampai 300%, bahkan 1000%. Itu juga sama dengan amanah dan nasihat daripada hadis yang kita baca saat ini. Jadi kita semua memang disuruh berzakat, kita disuruh membayar pajak, tetapi para penyelenggara zakat dan para penyelenggara pajak kudu amanah. Jangan dikorupsi. Kenapa orang nggak mau bayar pajak? Karena di atasnya dikorupsi. Kenapa ada sebagian yang tidak mau membayar zakat? Mungkin penyelenggaranya tidak amanah. Nah, kita harus berbagi tugas bersama-sama. Kita sebagai bangsa dan masyarakat harus melaksanakan dua kewajiban ini dengan baik. Sebagai muslim kita membayar zakat, sebagai warga negara kita membayar pajak. Tetapi harapannya para penyelenggaranya juga amanah. Bagaimana jikalau penyelenggara ini tidak amanah? Secara umum nanti Indonesia itu tidak banyak yang berinvestasi di sini. Kenapa Indonesia pertumbuhannya susah? Kita belum mencapai harapannya seperti Bapak Presiden harus 8%. Tahun lalu kita misalnya hanya 5%. Sekarang kita bergerak untuk mencapai 5 juga udah susah. Karena apa? Karena memang uang kita itu terbatas. Nah, kalau uang kita terbatas, kita mengharapkan namanya foreign direct investment, investasi luar masuk ke Indonesia. Ada yang buat pabrik, ada yang buat kilang, ada yang buat peternakan. Nah, orang-orang asing itu takut masuk ke Indonesia. Kenapa? Ada yang malakin, ada yang korupsi. Mereka lebih senang investasi di Vietnam, lebih tertarik investasi di Malaysia, lebih tertarik investasi di negara lain. Kenapa? Karena hukumnya tegak dengan baik, aturannya tegak dengan baik, mahkamahnya tegak dengan baik. Kalau urusan di Pemda mudah, kalau urusan perizinan gampang. Nah, ketika masuk di Indonesia, mau usaha ngejelimet, mau buat pabrik banyak yang malakin. Nah, kemudian ketika ada penjualan tanah bumi bangunan, pajaknya tinggi. Nah, akhirnya investasi asing tidak masuk ke Indonesia. Akhirnya tidak banyak pabrik yang dibangun. Akhirnya tidak banyak kilang yang dibuat. Tidak banyak peternakan yang tersedia. Akhirnya banyak pengangguran. Nah, jadi sesungguhnya ketika ekonomi Indonesia itu tidak maju, bisa diselesaikan, yaitu dengan cara memperbaiki tata cara kita bernegara. Menegakkan hukum, menegakkan aturan, mempermudah perizinan, dan mendorong UMKM masyarakat kecil untuk tumbuh dan berkembang. Insya Allah bangsa Indonesia bangsa yang baik. Jikalau mereka dipermudah usahanya, dipermudah perizinannya, ekonominya akan tumbuh.
Nah ketika ekonomi sudah tumbuh, insya Allah bayar pajaknya juga besar. Dan kita sebagai kaum muslimin bayar zakatnya juga insya Allah mudah. Nah inilah yang disebut dengan baldatun toyibatun warabun ghafur. Negeri yang toyib, negeri yang aman, yang mana masyarakatnya itu taat kepada Allah dan taat kepada ulil amri. Dengan catatan ulil amrinya ini tidak korupsi. Ulil amrinya tidak hidup flexing dan ulil amrinya bersama-sama dengan penderitaan rakyat. Kan tidak elok, 80 tahun kita merdeka tapi di sana sini protes tentang kenaikan pajak yang mana mereka tidak mampu membayarnya. Ya Allah. Mudah-mudahan 80 tahun kita merdeka dan kita naik 80% lebih bagus dari sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Boleh tepuk tangannya jemaah. Jadi itu ya namanya pajak, dan yang membayar pajak dan yang memberikan pajak juga harus berkesinambungan dan saling memikirkan satu sama lain, tidak boleh zolim, Masya Allah. Sekarang Saskia mau tanya langsung sama Ustadz Syam, mohon izin Ustadz Syam. Siap. Jadi Ustadz Syam, zakat itu katanya membersihkan harta. Nah kalau pajak apakah bisa disamakan sebagai membersihkan harta juga Ustadz? Mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Terima kasih Saskia, tapi guru kami Ustaz Maulana, Pak Prof, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Pengambilan zakat untuk membersihkan. Apa yang dibersihkan? Apa Bu? Harta. Hartanya dibersihkan. Karena seandainya orang punya harta 100% bagaikan sebuah tubuh, lalu ada 2,5% ini bagaikan cancer di dalam tubuh. Kalau cancer ini tidak dikeluarkan maka akan merusak yang 100%-nya. Maka membersihkan harta yang pertama. Yang kedua, bukan hanya membersihkan harta, tapi membersihkan yang punya harta. Apanya dibersihkan? Hatinya. Bukankah dosa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan, lalainya kita dalam menyembah Allah, lalainya kita dalam mengikuti baginda Nabi SAW, lalainya kita dalam mengikuti para ulama, para kebaikan, pembawa-pembawa kebaikan, itu terhitung dosa bagi kita. Maka itu akan mengotori hati. Maka yang membersihkannya diantaranya zakat. Jadi bukan hanya membersihkan harta, tapi juga membersihkan diri. Membersihkan apalagi dari diri kita? Membersihkan sifat bakhil atau pelit. Kata orang Bogor, medit. Nah, kata orang Bogor apa? Cap jahe merege hese. Subhanallah. Maka membersihkan hati dari sifat bakhil. Kenapa? Sifat bakhil itu adalah sifat yang sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang iri dengki itu berasal dari bakhil, dari kikir. Kenapa? Dia nggak senang kalau Allah ngasihnya ke dia. Makanya dia bakhil, dia pelit. Padahal bukan punya dia. Subhanallah, punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang bakhil disebabkan karena tidak mau mengeluarkan sedekahnya ataupun zakatnya. Apa bisa disamakan dengan pajak? Berbeda bab lagi. Kalau urusan agama, Allah yang tanggung keuntungannya, Allah yang tanggung keutamaannya, Allah yang tanggung pahalanya, balasannya. Tapi kalau urusan negara, ini adalah tadi sudah dijelaskan, kewajiban negara juga dong. Kalau kita sudah bayar pajak, kasih juga dong efek baik daripada pajak tersebut apa? Apa yang kami rasakan sebagai pembayar pajak nih, apa fasilitas yang dia dapatkan? Subhanallah, maka tidak akan pernah bisa disamakan antara zakat dan juga pajak, baik hitungan dosanya ataupun hitungan pahalanya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Boleh tepuk Saski. tangannya jemaah. Nah jemaah, Yeay.
Sekarang biasanya kan jamaah yang ada di studio nih yang mau curhat. Kalau sekarang Saskia mau bacain curhatan dari jamaah di media sosial Islam itu indah. Coba sekarang karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, Kami curhat. Nah, jadi curhatannya itu dijawab oleh Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Mohon izin. Jadi ada di Dibacain? belakang. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Bagaimana harus mengembalikan semangat hidup? Saya berpikir apa harus mengakhiri hidup saya aja. Karena suami meninggalkan saya memilih wanita lain. Kemudian keluarga suami malah menyalahkan saya dan mengusir saya dari rumah. Padahal saya sudah tidak punya keluarga Ustadz. Orang banyak ngomong sabar ya sabar ke saya. Tapi nggak tahu perasaan saya sangat sakit dan nggak tahan lagi untuk hidup Ustadz. Ya Allah, saya sudah ikut berbagai pengajian tapi tetap hati nggak tenang. Bagaimana lagi Ustadz? Mohon izin Ustadz Maulana dahulu. Gini, kalau ada peristiwa seperti ini, ketahuilah kita punya Allah. Ulangi Bu. Kita punya Allah. Jangan bergantung kepada suami. Jangan bergantung kepada manusia. Yang kencang di sebelah sana Ustadz. Kencang, pasti masalahnya sama dia. Ya Allah. Jadi ketika manusia bergantung kepada manusia lain, maka ketahuilah hidupnya akan kecewa. 1, 2, 3. Kecewa. Tapi ketika kita bergantung kepada Allah, yakin, aman. Bersandarlah kepada Allah, Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Udah. Kalau begitu sibukkan diri kita dengan perbaikan diri. Nah gimana nih malah keluarganya menyalahkan kita. Udah kita dekat aja sama Allah. Hidup mandiri, berusaha sendiri. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sudah diatur rezeki itu. Betul tidak? Betul, Masya Ada Allah. rezeki, ada suaminya diambil oleh Allah, ada diambil oleh Ya Allah. macam-macam. Memang, Udahlah. Maka kalau begitu, kalau seperti ini Allah sudah takdirkan aku bersabar. Teman-teman berkata sabar, sabar, sabar. Itu sebenarnya bagus itu. Mengingatkan kita, cuma harus ada solusi juga buat kita. Makanya tingkatkan diri kita, perbaiki diri kita sehingga dia menyesal setelah meninggalkan kita. Ya Allah. Silakan Ustadz Syam. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. Yang tidak sholat itu hidup di dunia pernah sakit hati. Yang sholat pernah juga sakit hati. Yang taat pada Allah ada juga musibahnya. Yang tidak taat kepada Allah juga ada musibahnya. Tapi apa bedanya orang yang taat pada Allah dengan tidak taat kepada Allah? Orang kena musibah sedangkan dia taat kepada Allah masih ada yang diharapin di sisi Allah. Tapi orang kena musibah sedang dia tidak taat pada Allah, tidak ada lagi yang diharapkan nanti hari kiamat. Maka bagi orang-orang yang mengatakan, saya pengen mengakhiri hidup saya aja. Emang Anda bisa menjamin setelah mengakhiri hidup Anda bisa tenang? Justru tidak. VVIP langsung ke nerakanya Allah. Nauzubillahiminzalik, Maka butuh ya Allah. keimanan. Kalau mau mengharap kehidupan yang lebih baik lagi setelah kehidupan dunia ini, bertahan di dunia. Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Udah sabar aja. Itu pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang unlimited. Kalau sabarnya unlimited, pahalanya juga unlimited. Tidak ada ujian sebesar ujiannya para nabi, tidak ada ujian sebesar ujiannya para rasul, para ulul azmi, dan tidak ada ujian sebesar baginda Nabi SAW. Tapi ujian itu berbanding lurus sama pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau orangnya sabar dalam menghadapinya. Sabar bukan diam, tapi sabar itu berusaha mencari solusinya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam, Siap. Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangannya jamaah. Tapi boleh Ustadz Maulana, Ustadz Syam berhenti di sini dulu di tengah. iya. Karena ada jamaah yang mau curhat. Mana dia? Yang ini dia, langsung aku panggil izin ya Ustadz. Ibu. Yang mana ini jadinya yang mau curhat? Ibu atau ibu? Iya silakan ibu. Yuk ikut yuk.
Ini tadi aku lihat pas tunjuk tangan paling semangat Akhirnya Ustadz. saya ketemu sama seukuran. Wah, sama-sama imut, Masya Allah. Silakan Ibu perkenalan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Ade, asal Nama saya Kakak. Masya Allah. dari Majelis Taklim Darussawab, Cibunggulang Bogor. Mau bertanya Ustadz, Silahkan Ibu. Bertanya apa tuh curhat nih? curhat Ustadz. Ini Deketin mic-nya. ya, saya Dulu pakai mic, pakai ngobong. Deg-degan Ustadz. apa? Saya kan tadinya ngurus orang tua. Ya. Udah gitu ada salah paham. Sampai suami ngelarang, katanya udah mah daripada ribut, udah nggak usah ngurusin dulu, tapi tetap 2 hari sekali mah datang gitu. Terima kasih Ustadz, solusinya gimana? Solusinya gimana menyikapi kalau kita ngurus orang tua banyak komplainan saudara yang lain. Nah, nasihat dari suami udah benar. Kalau memang banyak komplainan, kasih yang suka ngomplain. Supaya dia rasakan apa yang kita rasakan gitu. Orang bisa berani ngomong karena dia tidak merasakan apa yang kita rasakan. Jadi solusi dari suami itu sudah tepat. Ibu berbaktinya tidak mesti harus ada di depan mata, tapi bisa berbaktinya lewat transfer. Wah. Bisa berbaktinya lewat bagi oleh-oleh, datang seminggu sekali iya. atau 2 kali sekali untuk mijitin, kasih perhatian. Tidak mesti seperti itu. Jadi kayak gini, mohon maaf ya, untuk memuaskan manusia itu tidak akan mungkin. Selama kantong masih ada di atas, selama itu tidak akan puas orang. Ya Allah. Ya dia rasakan sendiri. Nah, jadi Ibu kalau boleh tahu orang tuanya lagi sakit atau sehat-sehat? Udah lansia. Udah lansia Udah aja tapi nggak lansia. sakit alhamdulillah ya Bu. Lansia Oh. itu kadang-kala pikun, Iya. kadang-kala harus dirawat. Oh katanya Alhamdulillah tidak aman. alhamdulillah tidak Bu. Iya, yang Boleh pikun mic-nya dipakai Ibu. Iya. Nah Iya. iya Masya Allah sekarang terima kasih Ustadz Maulana, boleh Ustadz Syam untuk melanjutkan. Kalau bisa konfliknya yang diselesaikan. Konfliknya apa? Jangan sampai konfliknya berlarut-larut. Kalau konfliknya saudara yang lain iri, maka iri ini adalah iri yang baik. Iri pengen ngurus orang tua, iri pengen berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala mengurus orang tua. Ini iri yang baik. Iri pengen dapat pahala daripada mengurus orang tua. Tapi kalau iri karena dia yang ngurus, dia akan dapat rumahnya. Ini tidak baik, subhanallah. Berarti bukan iri pengen ngurusnya, tapi iri karena menunggu warisannya. Ini iri tidak baik ini, subhanallah. Maka konfliknya diperhatikan, apa sih sebenarnya? Oh ternyata saya salah, saya ngurusin orang tua sanggup kalau nyuapin, tapi orang tua protes dikit saya gampang marahin. Kata suami, lebih baik jauh deh daripada deket bau, mending jauh tapi wangi. Wangi, Maka suaminya juga adalah oh. orang yang bijak. Selama menjauh tidak membuat ibu durhaka, maka menjauh lebih baik. Tapi pahala tetap dapat bagi orang yang mengurus orang tua, tidak mesti dengan sentuhan, bisa dengan transfer tadi. Mohon izin, Masya Ibu Allah. anak berapa bersaudara? 11 Oh, bersaudara. 11. Oh banyak ya. Banyak Masya Jadi Allah. ganti-gantian aja ya. Iya, Karena sebaiknya kalau ibu itu bagusnya merawat ada anak perempuannya. Betul tidak? Betul. Betul. Nah, Masya Allah. Jadi itu udah jelas ya Ibu Iya, ya? jelas, ya. Udah jelas. Terima kasih Terima Ustadz kasih, Maulana, Ustadz Ustadz Syam. Syam. Prof. Iya. Boleh untuk Ustadz Maulana memberikan kesimpulan tentang pajak dan zakat Kesimpulan hari tema kita hari ini antara pajak dan zakat. Ketahuilah pajak adalah sebagaimana kewajiban kita terhadap bernegara. Sementara zakat kewajiban kita dalam beragama. Maka ketika kita menjalankan ketaatan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu adalah bagaimana kita menyikapi bagian daripada ibadah itu sendiri. ini. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, Profesor Antoni, Ustadz Syam, jamaah Islam itu dimanapun berada. Sekarang saatnya saya Saskia Putri dan segenap tim yang bertugas mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.